waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan kali ini kembali Allah pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab At-Tadhhib fi Adillati Matni Al-Ghayah wa Taqrib karya Syekh Mustafa Bugha hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita. Kita telah menyelesaikan kitab yang pertama dari At-Tadhhib, yaitu kitab At-Taharah atau kitab yang pertama dari matan Abi Syuja. Maka insya Allah di kesempatan sore hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan kitab as-shalah. Kitab as-shalah. Ya. Jadi sebenarnya memang yang dibahas itu adalah sholat, ya. Karena ibadah, yakni setelah dua kalimat syahadah adalah sholat. Hanya saja karena syarat dari sholat ini seseorang itu harus dalam keadaan suci, maka dia didahului dengan kitab at-taharah. Namun pada hakikatnya yang menjadi inti pembahasan adalah as-sholatnya. As-sholah. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu sholat. Ya, sholat ini secara bahasa artinya adalah ad-du'a bi khair. Doa kebaikan. Ya, doa kebaikan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, di mana Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan untuk mendoakan orang yang menunaikan zakatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Dan berdoalah engkau, ya, kepada mereka atau untuk mereka, sesungguhnya salatmu, yakni doamu ini merupakan ketenangan bagi mereka. Ya, washolli alaihim. Sholli alaihim artinya doa, ya. Artinya apa? Ud'u lahum. Berdoalah untuk kebaikan mereka. Ya. Di salat itu asal kata atau maknanya adalah doa. Ya. Kenapa salat disebut sebagai salat yang bermakna doa? Karena banyak sekali dalam salat itu, dalam ibadah salat itu diucapkan doa, ya. Kalau kita baca surah Al-Fatihah saja sebagai salah satu rukun dari arkanis shalah, maka isinya adalah doa, ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini doa. Ya. Demikian juga bacaan-bacaan lainnya, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Banyak yang kita baca di dalam salat kita adalah ucapan doa. Ya. Ini salat secara bahasa. Ini salat secara bahasa. Ini salat secara bahasa artinya adalah doa bi khair. Doa bi khair. Adapun secara istilah, ya, as-shalah artinya aqwalun wa af'alun makhsusah. Tuftatahu bit takbir wa tukhtatamu bit taslim. Ya. As-salat yakni aqwalun wa af'alun makhsusah tuftatahu bit takbir wa tukhtatamu bit taslim. Salat adalah ucapan dan perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya.
ucapan dan perbuatan yang khusus yang dibuka dengan takbir dan ditutup ya atau diakhiri dengan salam. Ini adalah salat secara istilah syar'i. Ya, setelah salat secara istilah syar'i. Kemudian apa hukum as-shalah? Ya, as-shalah sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ya hukumnya adalah wajib, bahkan dia merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Ya, hukum salat ya, hukumnya adalah wajib ya, salat atau salat 5 waktu ya. Salat 5 waktu hukumnya adalah wajib. Dan salat merupakan salah satu rukun dari rukun Islam. Baik. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah ya wa shaumi Ramadan atau wal haji wa shaumi Ramadan." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah rukun yang 5 dari arkanul Islam, di mana salah satunya adalah apa? Menegakkan salat. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Maka orang yang meninggalkan sholat, para ulama sepakat dia telah melakukan dosa besar. Ya, hanya saja tentang kekufurannya, para ulama berbeda pendapat. Adapun yang menjadi pendapat dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang meninggalkan sholat ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah orang yang ya man tarakaha jahidan liwujubiha au mustahzi'an biha. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau menganggap mustahzi'an, atau dia mengolok-olok kewajiban sholat, atau menganggap melecehkan sholat. Dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya atau karena dia melecehkan sholat tersebut. Maka orang tersebut yakfur bidzalika wa yartaddu 'anil Islam. Maka orang yang semacam ini kafir dan murtad dari keislamannya. Ya. Maka orang yang semacam ini kafir dan murtad dari keislamannya. Nah, adapun yang kedua, jenis orang yang kedua, ini orang yang meninggalkannya karena malas. Wa huwa ya'taqidu wujubaha, dalam keadaan dia meyakini kewajibannya. Jadi dia tidak mengingkari sholat itu wajib. Kalau ditanya, kamu yakin nggak? Kamu yakini nggak kalau sholat wajib? Iya, saya meyakini. Cuma ya beginilah saya. Ya, saya tidak melaksanakan sholat, tapi dia meyakini. Maka orang yang demikian ya tidaklah dihukumi dengan kekufuran, tidak kafir. Ya, tidak kafir kalau dia meninggalkan sholat karena malas. Ya, namun pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'iyah bahwa orang yang semacam ini di negara yang berlaku padanya hukum Islam, dia ditangkap dan disuruh sholat. Kalau dia tetap tidak mau sholat, maka dihukum penggal. Ya, orang yang malas sholat, walaupun dia meyakini kewajibannya, kalau dia nggak mau sholat, dihukum penggal. Kemudian jenazahnya tetap diperlakukan sebagaimana seorang muslim. Tetap diperlakukan sebagaimana seorang muslim. Ini hukum bagi orang yang meninggalkan sholat karena malas. Baik ya, jadi dalam mazhab Syafi'i ya, mungkin ini agak berbeda dengan apa yang antum pelajari selama ini ya, dari
kitab-kitab Al-Hanabilah ya. Ulama Al-Hanabilah menganggap yang meninggalkan sholat karena malas itu juga kafir ya. Tapi kalau di dalam mazhab Syafi'iyah bahwa orang yang meninggalkan sholat tanpa mengingkari kewajibannya, dia melakukan dosa besar dan dihukum bunuh kalau dia tetap tidak mau sholat, hanya saja mayatnya tetap diperlakukan sebagai seorang muslim. Baik, ya. Ini orang yang hukum orang yang meninggalkan sholat, ya, tidak mau sholat sama sekali. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kitab. Qala as-salatul mafruḍah khamsun. Kata beliau, sholat yang diwajibkan itu ada 5 waktu. Kata Syekh Mustafa Bugha dalam syarahnya, al-aslu fi masyru'iyatis shalah ayat. Dalil, sudah sering kita sebutkan bahwa makna al-aslu adalah ad-dalil. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya salat ada sekian banyak ayat. Jadi banyak sekali ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah ya. Tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan ya kewajiban salat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103. Ini satu dalil dari Al-Qur'an yang dibawakan oleh Syekh Mustafa Bugha hafizahullah. Ya, minha qauluhu ta'ala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Ini juga berkaitan dengan pembahasan selanjutnya bahwa sholat itu memiliki waktu-waktu. Ya, dalam sehari kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ada waktu-waktunya. Kapan kita memulai sholat itu dan kapan waktu berakhirnya. Baik, ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat adalah satu hal yang disyariatkan, bahkan satu hal yang telah diwajibkan dan ditetapkan waktunya. Qala wa ahaditsu minha haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslimun an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan ya dalil lain, ini hadis-hadis di antaranya adalah hadisnya Ibnu Umar yang disebutkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams." Ini hadis yang kita sebutkan tadi. Ya. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji wa shaumi Ramadan. Syahadat la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalil yang menunjukkan salat adalah satu hal yang diwajibkan, bahkan dia termasuk dari arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Qala ja'a fi hadits al-Isra wal Mi'raj alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Demikian juga datang dalam hadis Al-Isra wal Mi'raj yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Ya, atap rumahku terbelah ketika aku berada di Makkah. Ini beliau bercerita tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Fa nazala Jibril, kemudian turunlah Jibril. Nah, ini hadisnya disingkat ya, hadisnya cukup panjang. Kalau saya tidak salah ini hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadisnya panjang, di sini dipotong oleh beliau. Qala tsumma akhadha bi yadi fa araja bi ila sama. Kemudian diambillah tanganku, kemudian aku dinaikkan ke atas langit. Fa faradallahu ala ummati khamsina shalah.
maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatku salat 50 waktu. Khamsina salat, 50 salat. Ya, ma'ruf di tengah-tengah kita bagaimana kisah Isra wal Mi'raj. Ya, awalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam diwajibkan untuk umat beliau salat 50 waktu. Ala faraja'tu rabbi. Maka kemudian aku pun meminta kembali kepada Rabbku. Faqala hiya khamsun wa hiya khamsun. La la yubaddalul qawlu ladayya. Maka pun aku kembali kepada Rabbku. Beliau meminta keringanan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan hiya khamsun wa hiya khamsun. Ya. Hiya khamsun min haitsul fi'li wa hiya khamsun min haitsul ajri. Kata Syekh Mustafa Bukra, maksud dari hiya khamsun wa hiya khamsun artinya dia 5 waktu dari sisi amalan, tapi 50 waktu dari sisi pahala. Ya. Jadi sholat yang kita laksanakan ini memang cuma 5 waktu. Namun pahalanya seakan-akan kita mengerjakan sholat 50 waktu. Nah, ini adalah sholat yang wajib ya. Sholat yang wajib itu adalah 5 waktu. Baik. Dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya atau diwajibkannya sholat. Nah, lalu beliau berbicara tentang waktu-waktu sholat. Ya, awqatus sholah. Ini yang menjadi pembahasan setelahnya, yaitu tentang waktu sholat. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Abu Suja rahimahullahu ta'ala, adz-zuhru. Ya. Wa awwalu waqtiha zawalu syams. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Ya. Pertama waktu zuhur. Ya, dan awal waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari, zawalu syams. Jadi tergelincirnya matahari ini ya ikhwan, ketika waktu siang itu tiba, kan matahari itu kan naik ya dari arah timur ke arah barat. Nah, ketika dia berada di puncaknya, ini berada di atas di pertengahan ya di waktu siang, kemudian dia condong ke arah barat. Nah, inilah waktu awal sholat zuhur. Ini waktu tergelincir, zawalu syams. Ya. Ini misalnya dia berada di tengah langit itu jam 12, ya jam 12 lewat sedikit. Ya, itu sudah tergelincir. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhilli zawal. Dan akhir dari waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan segala sesuatu itu sama dengan tingginya. Ya, bayangan segala sesuatu itu sama dengan tingginya. Ya, jadi misalnya ada suatu benda tingginya 30 cm, maka kapan berakhirnya waktu sholat zuhur ketika bayangannya pun tingginya 30 cm. Ya. Ba'da dzilli zawal, ya, setelah munculnya bayangan az-zawal, ya, bayangan yang muncul setelah matahari tergelincir ke arah barat. Jadi otomatis bayangannya di arah mana? Timur ya. Bayangannya di arah timur. Nah, kalau bayangan di arah timur itu sudah muncul, kemudian dia memanjang sampai waktunya itu sama, sampai panjangnya itu sama dengan panjang bendanya, maka berakhirlah waktu sholat zuhur dan masuk waktu sholat asar. Ya, nah, jadi ini enaknya kalau kita bisa praktek ya. Kapan kita daurah muhadharah. Nanti sampai zuhur gitu ya, cari waktu sampai zuhur, misalnya daurah 1 hari, nanti sebelum waktu zuhur tiba kita selesai, kita break, langsung kita praktek nih bagaimana cara menetapkan waktu sholat zuhur. Ini nanti dipakai sesuatu yang tegak lurus ya, 90 derajat,
kita taruh di tempat yang datar ya, dan terkena sinar matahari, nah itu bisa melihat. Ketika matahari mulai tergelincir ke barat, nanti akan muncul sedikit bayangan di arah timur. Nah, ini menunjukkan dia tergelincir masuk waktu apa? Sholat duhur. Nah, kita tunggu sampai mendekati waktu asar itu, ya bayangannya itu akan semakin memanjang sampai kemudian panjang bayangan itu sama dengan panjang bendanya. Ini menunjukkan berakhirnya waktu sholat duhur dan masuknya waktu sholat asar. Misalnya paku kita tancapkan, nanti tinggi pakunya itu berapa, misalnya 10 cm, bayangannya juga 10 cm, nah itulah waktu berakhirnya sholat duhur. Baik. Ini mudah ya. Kalau duhur dan asar itu sebenarnya gampang ya. Asal nggak hujan saja kita bisa menentukannya. Yang susah itu subuh ya. Subuh itu karena cahaya yang kita lihat di waktu pagi itu sudah bercampur dengan cahaya-cahaya lampu. Jadi nggak jelas lagi kapan munculnya cahaya matahari itu. Ya, kecuali di tempat-tempat yang terpencil, ya, di tempat-tempat yang belum banyak listrik, nah itu bisa kita lihat cahaya pagi itu. Tapi kalau duhur sama asar ini gampang sekali. Asal nggak hujan dan berawan saja bisa kita tentukan. Baik, dalil yang kata beliau, ini dalil yang dibawakan oleh beliau ini adalah dalil yang mencakup seluruh waktu sholat. Jadi ada beberapa hadis yang berbicara tentang awqatis shalah, ya. Nah, di antaranya adalah hadisnya Abu Musa al-Asy'ari ini. Ya, tentang ada orang yang bertanya tentang waktu sholat kepada Nabi. Dan di sana juga ada hadisnya Ibnu Abbas, ya, hadis ketika Jibril alaihissalam mengajarkan sholat kepada Nabi. Juga antum perlu tahu bahwa sholat itu diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang murtad, ya, orang Indonesia murtad, dia ketawa-ketawa. Dari mana katanya Muhammad tahu cara sholat? Dia nggak belajar soalnya katanya. Ya, Nabi SAW itu tahu tentang sholat, ya diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kata beliau, ammani Jibril alaihissalam indal bait. Ya, Jibril itu mengimami aku untuk sholat di Baitullah, kata Nabi SAW. Jadi yang mengajari Nabi SAW melakukan toharoh dan demikian juga melakukan sholat adalah Jibril alaihissalam. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas. Nah, di sini dia bawakan hadisnya Abu Malik al-Asy'ari. Ini juga termasuk hadis yang berbicara tentang waktu sholat. Waktu sholat. Ya, ini kita sudah beri isyarat ya bahwa hadis yang berbicara tentang waktu sholat ini cukup banyak. Hanya saja karena pembahasan Syekh Mustafa Bukho ini bukan penjelasan panjang lebar, beliau bawakan hadisnya Abu Musa al-Asy'ari. Qala an Abi Musa al-Asy'ari, qala wal haditsu alladhi yajma' mawaqit as-salawati al-khams, dan hadis yang berbicara atau yang mengumpulkan waktu-waktu salat yang 5, an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu atahu sa'il. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang bertanya kepada beliau, yas'aluhu an mawaqitis shalah, tentang waktu-waktu salat. Ya, falam yarudda alaihi syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan tersebut. Wa fi riwayatin ukhra qala ishhad ma'ana shalah. Dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi mengatakan kepada orang tersebut, ya, saksikanlah salat bersama kami atau hadirilah, ya. Maksudnya ishad di sini hadirlah engkau untuk salat bersama kami. Ya, artinya Anda bisa lihat sendiri tentang waktu-waktu as-salat. Ya, Anda bisa melihat sendiri tentang waktu-waktu salat. Qala, kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, fa aqamal fajra. Ya, hina insyaqqal fajru, inna insyaqqal fajru wa nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha. Ya, jadi beliau itu salat 2 hari. Untuk menunjukkan waktu salat kepada orang yang bertanya ini, beliau melakukannya 2 hari. Di hari yang pertama, beliau alaihi salatu wassalam menunjukkan waktu awal salat. Kemudian di hari yang kedua, beliau menunjukkan waktu akhir salat. Lalu di hari kedua itu beliau mengatakan waktu salat baina hadza wa hadza.
Waktu sholat antara ini dan itu. Ya, antara ini dan ini. Jadi antara apa yang beliau contohkan di hari pertama dengan apa yang beliau contohkan di hari yang kedua. Masya Allah, ini thariqah tarbiyahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita langsung praktek, nah ini akan lebih mudah lebih mudah tertancap di hati kita ya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajak, ayo praktek bareng. Lihat nanti. Begitu selesai, nah ini waktu sholat antara yang kemarin sama yang sekarang ini waktunya. Masya Allah ya, beliau adalah seorang muallim ya, orang pengajar. Cara beliau mengajarkan sahabat tentang waktu sholat langsung praktek. Qala fa'aqama al-fajra hina syaqqa al-fajru wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Maka beliau pun menegakkan sholat fajar, ini sholat subuh, ketika cahaya fajar mulai merekah. Syaqqal fajr, cahaya fajar mulai merekah. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dan ketika itu manusia hampir saja mereka tidak saling mengenali. Ya, karena zaman dahulu tidak ada cahaya ya. Jadi waktu dulu tidak ada cahaya, digelap ya. Kota Madinah itu gelap. Ya. Maka kapan waktu mulai awalnya sholat subuh? Ini ketika cahaya fajar mulai merekah atau yang disebut sebagai munculnya fajar shadiq. Fajar shadiq. Ya. Fajar shadiq itu adalah cahaya matahari yang dia terus menjadi terang. Berbeda dengan fajar kadzib. Kalau fajar kadzib dia muncul kemudian hilang. Kalau fajar shadiq ya dia merekah dan kemudian semakin terang, semakin terang. Maka Nabi SAW di hari yang pertama beliau menegakkan sholat fajar atau sholat subuh ketika cahaya fajar mulai merekah. Wa nasu la yakadu ya'rifu ba'dhum ba'dha. Dan ketika itu manusia ya hampir-hampir tidak mengetahui satu sama lain. Tidak saling mengenal satu sama lain. Ya, masih gelap. Nah. Qala tsumma amarahu fa aqama bidzuhr. Hina zalati syams. Kemudian beliau pun memerintahkan ya untuk menegakkan sholat zuhur. Hina zalati syams. Ketika matahari tergelincir. Ini matahari sudah naik sampai pertengahan. Kemudian ya dari arah timur dia mulai naik sampai di tengah, sampai di puncak. Kemudian mulailah dia tergelincir ke arah barat. Nah, ini namanya zawal, zalati syams. Matahari mulai tergelincir dari tengah. Wal qailu yaqul qad intasafa an-nahar wa huwa kana a'lamu minhum. Maka ada orang yang mengatakan ya siang telah berada di kita telah berada di pertengahan siang katanya. Dan dia adalah orang yang paling mengetahui tentang waktu ketika itu. Jadi ada orang yang dia tahu, dia melihat matahari lalu dia mengatakan bahwa sekarang kita berada di pertengahan siang. Ya, ini waktu awal zuhur. Jadi waktu awal zuhur adalah ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. Ya, waktu sholat zuhur adalah ketika matahari tergelincir ke arah barat. Baik. Qala thumma amarahu faqama bil asr wasyamsu murtafi'ah. Ya, kemudian beliau pun memerintahkan untuk menegakkan sholat asar. Wasyamsu murtafi'ah, ketika itu matahari masih tinggi. Artinya dia belum terbenam, masih kelihatan matahari itu. Ya. Tsumma amarahu fa'aqama bil maghrib. Ya, kemudian beliau pun memerintahkan untuk sholat maghrib hina waqa'ati syams, ketika matahari terbenam. Tsumma amarahu fa'aqama al-isya hina ghabati syafaq. Kemudian beliau memerintahkan untuk menegakkan sholat isya ketika asyafaq. Asyafaq artinya merahnya langit. Ya, asyafaq artinya merahnya langit. Kita bisa lihat di catatan beliau ya. Tadi insyaqqal fajar artinya tal'ud daw.
Ya, cahaya fajar sudah mulai terlihat. Kemudian zalat, artinya malat an wasatis sama. Zalati syams, artinya matahari tergelincir dari tengah. Kemudian di sini ghaba asy-syafaq, hina ghaba asy-syafaq, artinya asy-syafaq al-humratul lati tadhhar ba'da ghurub syams. Asy-syafaq artinya warna merah yang tampak setelah matahari terbenam. Jadi kalau matahari itu terbenam, di langit itu masih terlihat cahaya merah, ya, warna merah. Itu namanya syafaq. Ya. Sukutus syafaq artinya giyabuhu, artinya hilangnya rona merah. Baik, ini waktu-waktu awal, ya, waktu-waktu awal sholat. Jadi ketika subuh, kapan awal waktunya subuh? Ya, ini ketika cahaya fajar mulai merekah. Kemudian kapan waktu awal sholat duhur? Ya, ketika matahari tergelincir dari tengah. Ya, kemudian kapan waktu sholat asar? Nah, ini yang kurang tersirat dalam hadis ini, tapi nanti akan disebutkan. Ya, disebutkan dalam hari yang kedua, di hari yang kedua. Kemudian kapan mulai sholat maghrib, waktu sholat maghrib, ya, hina waqa'ati syams, ini ketika matahari terbenam, ini waktu sholat maghrib. Kemudian kapan waktu awal sholat isya, hina ghaba syafaq, ketika merahnya langit ini telah hilang. Baik, kita ulangi sekali lagi, ya, kapan mulainya sholat, ya, waktu awal sholat. Yang pertama kalau subuh, ketika cahaya fajar mulai merekah. Kemudian kapan waktu zuhur, ketika matahari tergelincir. Kapan waktu asar? Nah, waktu asar ini ketika bayangan sudah sama dengan bayangan sudah sama dengan tinggi suatu benda. Ini akan dijelaskan di hadis di keterangan selanjutnya. Cuma untuk catat saja. Mulainya ketika waktu asar, ketika bayangan panjang bayangan sama dengan tinggi benda. Panjang bayangan sama dengan tinggi benda. Kapan mulainya waktu maghrib? Ya, ini ketika waqa'ati syams, matahari terbenam. Kapan awal waktu isya? Ini ketika rona merah di langit telah hilang. Ya, warna merah di langit itu telah hilang. Ini awalnya, ya. Ini awalnya. Kemudian di hari besoknya, di hari keesokan harinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan waktu. Nah, ini waktu akhir salat. Qala tsumma akhara al-fajra, ya, minal ghad hatta insarafa minha wal qailu yaqul qad tala'atis syams aw kadat. Kemudian beliau mengakhirkan salat fajar di keesokan harinya sampai fajar itu telah berlalu dan orang mengatakan, ya, matahari telah terbit atau matahari akan segera terbit. Jadi bukan hanya ketika cahaya itu muncul, tapi memang mataharinya itu sudah terbit. Tsumma akhara dhuhra hatta kana qariban min waqtil asr bil ams. Kemudian beliau pun mengakhirkan salat zuhur sampai mendekati waktu asar. Ya. Di waktu kemarin. Qala tsumma akhara al-asra hatta insarafa minha. Ya. Kemudian beliau pun mengakhirkan waktu salat asar sampai beliau selesai. Wal qail yaqul, kemudian orang mengatakan qad ihmarratis syams, matahari telah memerah. Nah. Thumma akhara al-maghriba hatta kana 'inda sukuti syafaq. Kemudian beliau pun mengakhirkan salat maghrib. Ya, beliau mengakhirkan salat maghrib hatta kana 'inda sukuti syafaq. Ya. Sampai hilangnya rona merah. Hilangnya rona merah. Jadi ini akhir waktu salat maghrib. Thumma akhara al-isya hatta kana thuluthul lail
hatta kana thuluthul lail al-awwal. Kemudian beliau mengakhirkan sholat Isya sampai di sepertiga malam. Tsumma asbaha, kemudian di pagi hari, fada'a sa'il, beliau memanggil orang yang bertanya, faqala al-waqtu baina hadain. Beliau memanggil orang yang bertanya, lalu mengatakan kepada orang tersebut bahwa waktu sholat di antara dua waktu ini. Tapi hadis ini belum terlalu jelas ya, yang tentang sholat asar ya. Ya enggak? Yang sholat asar belum jelas ya. Nanti insya Allah pas bahas sholat asar itu ada setelah ini ya, beliau sebutkan kapan waktu sholat asar ya. Baik. Jadi kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan, kalau sholat subuh itu mulai dari cahaya fajar mulai merekah sampai terbitnya matahari. Kemudian waktu sholat zuhur mulai dari matahari, ya, tergelincirnya matahari sampai bayangan itu, tinggi bayangan atau panjang bayangan sama dengan tinggi suatu benda. Ya, panjang bayangan sama dengan tinggi suatu benda. Kemudian waktu asar dimulai dari ketika tinggi bayangan sama dengan panjang bayangan sama dengan tinggi suatu benda, ya, sampai terbenamnya matahari. Kemudian waktu sholat maghrib dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya rona merah dari langit. Kemudian waktu sholat isya dari hilangnya rona merah sampai sepertiga malam pertama. Yang pertama. Baik. Sepertiga malam yang pertama itu jam berapa? Ya, kita hitung malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya lagi. Kalau sekarang kita di Jogja, taruhlah terbenamnya matahari jam 17.30 ya. Kemudian terbitnya matahari jam 4.30, setengah 5 pagi. Ya. Jadi ada 11 jam waktu malam. Terbitnya matahari itu, tenggelamnya matahari jam setengah 6 sore. Kemudian terbitnya matahari jam setengah 5 pagi. Berarti ada 11 jam. Ya, dari jam 17.30 sampai 4.30 itu 11 jam, nggak sampai 12 jam. Ya, kalau setengah 6, nah itu baru 12 jam. Ya. Tapi ini jam setengah 6 sore sampai jam setengah 5 pagi itu 11 jam. Ya, 11 jam kalau kita bagi 3, karena hitungan malamnya itu dibagi 3, maka 11 dibagi 3 itu 2/3. Artinya apa? 3 jam 40 menit. 3 jam 40 menit. Ya. Sehingga waktu sholatul isya itu mulai dari hilangnya warna kemerahan, ya, hilangnya kemerahan, warna cahaya kemerahan di langit sampai jam 17.30 tambah 3 jam 40 menit. 21:10. Jam 9:10. Ini waktu sholat isya. Ya. Waktu sholat isya. Tapi nanti disebutkan juga oleh beliau bahwa di sebagian hadis disebutkan bahwa waktu sholat isya itu sampai subuh. Ya. Misalnya ada orang yang dia memiliki hajat, dia nggak bisa sholat isya sampai jam 21:10, dia masih diperbolehkan untuk sholat isya sampai sampai sholat subuh, ya, sampai datangnya waktu subuh. Namun yang ditunjukkan oleh Nabi maksud thuluthul lail ini adalah sekitar jam 9:10. Ya. Ini nanti ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz. Ikhtiar ini artinya kita nggak dosa sama sekali.
Jadi kalau misalnya antum sholat isya jam 9 malam, ya ini masih waktu yang masih waktu isya. Ya, artinya waktu yang tidak ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah waktu yang membuat antum dihukum karena melaksanakan sholat di waktu tersebut. Tapi kalau misalnya sudah di atas itu, ya memang diperbolehkan, tapi ma'al karohah, artinya makruh hukumnya. Anda sudah lewat waktu yang utama, ya. Jadi tidak dikatakan antum itu sholat pada waktunya kalau sudah melewati sepertiga malam yang pertama. Baik, ini yang hadisnya siapa? Hadisnya Abu Musa al-Asy'ari yang menjelaskan waktu awal dan waktu akhir dari setiap sholat. Lalu kata beliau, wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhilla mithlain wa fil jawazi ila ghurubi syams. Baik, kata beliau waktu sholat asar awal waktunya adalah ketika bayangan lebih panjang daripada tinggi benda. Yang kita sebutkan. Dan akhirnya dalam waktu ikhtiar, artinya waktu yang kita itu dikatakan melaksanakan sholat tepat waktu, illa dhillil mithlain, ketika panjang bayangan itu 2 kali dari tinggi benda. Ya, panjang bayangan itu 2 kali dari tinggi benda. Misalnya bendanya itu 10 cm, maka bayangannya ya 20 cm. Jadi kalau kita sholat asar, mulai dari bayangan itu lebih panjang dari tinggi benda sampai panjang bayangan itu 2 kali dari tinggi benda, ini dikatakan kita itu masih sholat tepat waktu. Ya, jadi misalnya gini, antum ketika sholat asar ya di suatu kantor, ya di suatu pabrik misalnya, sholat asar, adzan asar itu jam 3. Ya, adzan asar itu jam 3. Artinya ketika panjang bayangan itu sudah melebihi dari tinggi benda itu, ya itu kan masuk waktu asar. Misalnya jam 3 itu sudah terpenuhi. Berarti kan kita masuk waktu sholat asar. Kemudian panjang benda itu sampai ke 2 kali lipatnya dari tingginya, itu misalnya jam 5:04. Maka antum dari jam 3 sampai jam 5:04 itu masih bisa masih dikatakan tepat waktu dalam melaksanakan sholat asar. Paham ya? Ya, jadi misalnya kita kerja di pabrik misalnya. Ya. Kemudian pabrik menjadwalkan selesai kita kerja jam 4. Setelah itu kita sholat berjamaah. Ya, itu kita masih sholat tepat waktu. Kita masih sholat tepat waktu. Kenapa? Karena dia masih waktu ikhtiar. Ya, sampai bayangan itu 2 kali lipat daripada tinggi benda. Ya. Kalau fil jawazi ila ghurubi syams, dan waktu yang diperbolehkan sampai terbenamnya matahari. Ya, masih boleh, tapi dengan apa? Dengan karohah, dengan kemakruhan. Jadi tidak dikatakan kita tepat waktu dalam melaksanakan sholat kalau sudah melewati waktu di mana bayangan itu 2 kali lipat daripada tinggi benda. Jadi kalau misalnya dia ada orang sibuk dia kerja, misalnya 5 menit menjelang terbenamnya matahari, waduh, dia baru sholat. Nah ini dia masih boleh dia melakukan sholat asar, dia belum keluar dari waktunya. Tapi apa? Disertai dengan kemakruhan. Ya. Sering kita lihat kadang-kadang di masjid depan rumah itu ya, orang-orang hanya adzan maghrib jam 5:30, jam 5:04 atau jam 5:30 kurang 10 mereka berhenti di masjid kemudian sholat asar. Ya. Nah, ini memang sholatnya sah dan namun disertai dengan kemakruhan. Baik, kita baca catatan kaki dari beliau. Ya.
Atau sebelumnya dzilliz zawal ya. Kata beliau di sini apa? Masih berbicara tentang zuhur. Wa akhiruhu idza shara dhillu kulli syai' mithlahu ba'da dzilliz zawal. Waktu sholat zuhur awal waktunya ketika matahari tergelincir, dan akhirnya apabila panjang benda, panjang bayangan benda ini sama dengan tinggi benda tersebut. Kata beliau, azilul mawjud inda maili syams ila jihatil gharb fa yu'raf bihi az-zawal. Maksud bayangan di sini adalah bayangan yang muncul ketika matahari condong ke arah barat. Kan matahari itu muncul dari timur ke arah barat. Nah, ketika dia sudah condong ke arah barat, maka akan muncul bayangan. Fa yu'raf bihi az-zawal. Maka munculnya bayangan ini adalah indikasi telah tergelincirnya matahari. Qala wal asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli. Kemudian salat asar, ya, awal waktunya adalah ketika bayangan lebih panjang daripada tinggi benda. Ya, aqallu ziyadatin yu'raf biha dukhulul waqt. Ya. Ini adalah tambahan minimal yang diketahui dengannya masuk waktu salat asar. Jadi kalau panjang bayangan itu lebih sedikit saja, ya sedikit lebih daripada tinggi bendanya, ini sudah mengindikasikan masuknya waktu sholat asar. Ya. Kalau wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mithlain. Dan waktu ikhtiarnya, waktu dia memilih, apa maksud waktu ikhtiar? Kata beliau, al waktu alladhi yakhtaru, ya, atau yukhtaru adamu ta'khiris salati anhu. Waktu ikhtiar adalah waktu yang dipilih, ya, tanpa ada kesan mengakhirkan sholat. Nah, jadi tidak dikatakan kita mengakhirkan sholat. Waktu ikhtiar itu adalah waktu yang kalau kita melakukan sholat di waktu tersebut, kita tidak dikatakan mengakhirkan sholat. Ya. Kapan waktunya tersebut? Ila dhillil mithlain, ketika tinggi atau panjang bayangan ini 2 kali lipat daripada tinggi benda. Ya. Ketika panjang bayangan ini 2 kali lipat dari tinggi benda. Jadi tidak dikatakan seseorang itu mengakhirkan sholat. Wa fil jawaz ila ghurubi syams, dan waktu yang diperbolehkan sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai terbenamnya matahari. Ini sholat wajib ya. Kalau dia sholat wajib, maka dia wajib melakukan walaupun ada waktu terlarang untuk sholat, ya. Kalau sholat wajib tetap harus dia laksanakan sampai mendekati terbenamnya matahari. Dalilnya, kata beliau di sini, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam maqal, man adraka minas subhi raq'atan qabla an tatlu'a asy-syamsu faqad adraka subh. Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendapati 1 rakaat subuh sebelum terbitnya matahari, maka dia mendapatkan sholat subuh. Ya, sholat subuhnya sah, belum keluar dari waktunya. Kalau dia mendapati waktu sholat subuh atau mendapati 1 rakaat sebelum terbitnya matahari, maka dia telah mendapatkan sholat subuh. Wa man adraka raq'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asr. Ya, dan barang siapa yang mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka dia mendapatkan sholat asar. Misalnya terbenamnya matahari pukul 17.30. Kemudian dia takbiratul ihram untuk sholat asar itu pukul 17.28 misalnya. Ya, jadi sebelum terbenamnya matahari dia masih mendapatkan 1 rakaat. Maka ketika dia sudah mendapatkan 1 rakaat, sesuai dengan hadis ini, dia dikatakan telah mendapatkan sholat asar. Sholat asarnya sah. Ya, tapi ini adalah suatu hal yang dimakruhkan, ya, yang dimakruhkan. Baik.
Udah hampir jam 5 dan masih panjang penjelasan tentang waktu sholat. Insya Allah kita akhirkan saja ya. Masih kita membahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan membahas waktu waktu sholat ya di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Masih apa, kita baru sampai apa, asar ya. Insya Allah di pekan depan kita akan bahas maghrib, kemudian isya dan subuh. Lalu kita lanjutkan dengan syarat-syarat wajibnya as-sholat. Syarat-syarat wajibnya sholat. Baik, naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan kirimkan ke admin. Nanti insya Allah kita bahas sebelum masuk ke dalam pembahasan yang baru, insya Allah. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.